Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi eh, Prodi Manajemen Al-Islam B ya. Al-Islam 1B, kelas B. Selamat sore semuanya, selamat bergabung pada materi kuliah Al-Islam 1 ya. Perlu diketahui Al-Islam 1 itu juga sama dengan AIK 1 ya, sama dengan AIK 1 ya. AIK 1. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan? Ini ada contoh sebagai pengantar ya, agar nanti teman-teman bisa menyimak ya. Kita menyimak materi ini dan kemudian nanti bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau mungkin contoh ya, biar nanti tidak kebingungan gitu ya untuk membuat materinya. Oke, ya, baik. Jadi pengantar kuliah akidah akhlak ini sangat penting untuk diinformasikan ya, supaya nanti ketika Anda membuat presentasi itu tidak bingung. Siapa ya tugasnya, apa yang dilakukan, apa yang harus dibuat gitu ya, apa yang harus dipresentasikan. Silakan disimak ini contoh. Dan untuk yang di Adlink itu jangan lupa ya, itu Anda login ke Adlink untuk memastikan bahwa Anda bergabung gitu ya. Perkuliahan ini nanti juga akan ada laporan di situ, aktivitas dan laporannya gitu. Jangan ngambil materi itu di grup gitu ya, apalagi di share dari teman-teman. Tapi usahakan materinya itu langsung diambil melalui Adlink yang sudah tersedia. Baik itu link Zoom-nya maupun materi perkuliahannya itu ya, itu sudah ada di sini. Masuk materi video juga sudah saya upload. Silakan teman-teman untuk menyimaknya nanti ya. Itu materinya nggak jauh beda ya dengan yang akan saya presentasikan saat ini. Tapi paling tidak nanti bisa jadi dokumentasi lah di teman-teman agar tidak ragu dan tidak bingung gitu dalam menyampaikan materi kuliah. Nah, di minggu depan kita udah akan mulai presentasi ya kelompok ini. Ya, jangan lupa untuk kelompok 1 itu sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi ada waktu selama 1 minggu. Santai saja, jangan terlalu pusing ya. Ini materinya sangat mudah sekali difahami. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah pernah sekolah di Muhammadiyah itu, saya yakin itu teman-teman sudah belajar lah ya. Sudah tahu isinya apa saja. Oke ya, ini pertama sekali saya akan melanjutkan materinya terkait dengan pengantar. Sekarang kita lihat apa itu akidah ya. Apa itu akidah? Nah, kita akan lihat definisinya akidah itu. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, beberapa istilah digunakan oleh para ulama ya. Mulai dari yang pertama itu, akidah itu berasal dari kata al-aqdu. Aqdu itu kan akad ya. Berarti kan ikatan. Nah, sama juga, ini kan kalau kita bicara tentang akidah berarti kan bicara dengan ikatan manusia dengan Tuhan gitu. Ikatan manusia dengan Allah. Sementara kalau kita bicara contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu itu kan sama juga dengan akad nikah ya, itu kalau kita contohkan ada ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan kan, hanya ikatan. Kalau kita bicara tentang akidah berarti kan ikatannya sama siapa, antara Khalik dan makhluk ya, makhluk dan Khalik.
Makhluk itu ya kita sebagai manusia, Khalik itu adalah Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi, ikatan itu kan yang namanya ikatan berarti tidak boleh ada namanya eh, terputus ya. Putus, misalnya ada ikatan, kalau kita ibaratkan lagi dalam kehidupan keluarga, misalnya ada ikatan antara ayah dan anak atau ayah apa anak dengan orang tua. Berarti kan ada ikatan ya. Bolehkah diputuskan ikatan itu meskipun mungkin ada seseorang yang ingin putus hubungannya dengan keluarga, misalnya nggak bisa juga, ya kan? Pasti yang namanya ikatan itu selalu ada meskipun mungkin secara lisan dia mengasingkan diri dari keluarganya. Demikian pula dengan Tuhan, dengan Allah itu. Kita nggak bisa lepas dari Allah itu, dari Tuhan. Makanya tadi nanti ada tuh antara manusia dan makhluk. Maksudnya Allah dan makhluk, Allah dan manusia. Dan kemudian ada lagi nanti ada apa namanya keterbutuhan manusia terhadap Tuhan ya. Nah, itu karena apa? Kenapa kita butuh terhadap Tuhan? Karena kita memiliki ikatan. Ikatan itu juga ini harus dibarengi dengan at-tausiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Makanya orang kalau memiliki akidah itu berarti dia memiliki kepercayaan, ya, keyakinan. Misalnya Meli nih, ya, eh, dia nggak bisa dikatakan eh, apa namanya, dia itu nggak bisa dikatakan beriman gitu ya, atau percaya kepada sesuatu kalau dia tidak yakin. Keyakinan di dalam hati gitu ya. Ingat ya, keyakinan itu ada dalam hati. Dan sebenarnya keyakinan itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita ukur, memang. Kecuali memang nanti keyakinan itu akan muncul gitu ya dari perbuatan-perbuatan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari saja misalnya kita meyakini atau mempercayai sesuatu, itu biasanya seseorang itu akan intak, gitu. Akan melakukan sesuatu yang menurut dia, yang dia percaya dan dia yakini. Adapun kaitan dengan Allah, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita akan melakukan segala perintah-perintah Allah gitu ya, sesuai dengan yang kita yakini gitu ya. Nah, ini beberapa hal itu ya Mas Akbar ya, paham ya? Ini saya pantau-pantau nih satu-satu. Mas Adam juga, Mbak Ana, Yasin dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga istilah al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan. Orang udah percaya dan yakin dia akan kokoh. Semakin dia percaya dan yakin kepada Allah, maka dia akan semakin kokoh keyakinannya itu. Dan berikutnya ar-rabtu berkuah, yang artinya mengikat dengan kuat. Kepercayaan itu akan menjadi kuat, akan menjadi terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat akidah ini luar biasa ya. Dari berbagai macam definisi ini dapat kita simpulkan bahwa akidah itu adalah merupakan ikatan ya, ikatan yang memiliki kepercayaan yang tinggi, yang kuat, keyakinan yang kuat, dan kemudian mengikat ya, dan mengokohkan. Apa yang dikokohkan itu adalah keyakinan kita itu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat secara terminologi, akidah itu artinya adalah iman yang teguh, ya. Nah, kokoh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakini. Pernah nggak kamu misalnya ada orang yang cinta gila ya, kalau bahasa sekarang itu bucin ya. Itu kalau ini ya, Nur Laila ya. Kalau ada orang yang seperti itu, biasanya dia nggak bakalan tergoyahkan gitu ya. Yang di dalam pikirannya itu, dalam hati itu cuma dia gitu. Ini namanya kalau dibawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah dinamakan kuat ya. Ikatan yang kuat, keyakinan yang kuat untuk hidup bersamanya. Meskipun mungkin ribuan halangan rintangan yang akan menghadapinya. Nah, apalagi dengan Allah harusnya lebih kuat lagi. Dengan manusia saja kita berani gitu ngambil risiko kan. Ya, bahkan dalam dialog apa namanya itu ya.
Sujiwo Tejo dengan Dasar Latif itu, Ustaz Dasar Latif dalam itu kita lihat bertanya kan tentang pernikahan beda agama. Kalau dia terlalu cinta, cinta mati. Kalau dia nggak nikah dengan orang yang dicintai, meskipun beda agama, dia bisa mati katanya kan gitu ya. Ini kenapa orang bisa mati gara-gara cinta? Padahal cinta kan dunia ya. Nah, sementara dengan Allah orang tidak sekuat itu gitu, ikatannya itu, kayaknya itu. Padahal Allah kan yang maha segala-galanya kan gitu. Allah yang maha memberikan itu. Harusnya keimanan kita itu, keyakinan kita itu tidak boleh eh, tergoyahkan gitu ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang memiliki hidayah ini adalah orang-orang yang memang hatinya itu sudah terbentuk. Jadi sebuah keimanan yang kokoh kemudian melahirkan keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tentang keberadaan Allah saja, bukan hanya keyakinan terhadap Allah itu sebagai Tuhan, tetapi juga teman-teman bagaimana menghadirkan Allah itu dalam setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita. Halnya sekarang ini, teman-teman itu kita ini kan diawasi. Ya, kalau mungkin dosen nggak bisa ngawasin semua nih, ya sebanyak lebih kurang 30 orang. Tapi Allah selalu hadir, selalu memantau dimanapun saat ini Anda berada. Gitu. Ya, maka itu sebuah keyakinan yang sebenarnya yang komprehensif, gitu ya, bahwa dalam keyakinan itu bisa menghadirkan Allah itu sendiri ya, dalam setiap tingkah laku kita. Nah, ya, tindak tanduk kita, segala perbuatan kita itu tentunya ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, teman-teman, inilah pentingnya kita membina akidah kita, iman kita sehingga melahirkan iman yang teguh, yang kokoh, yang tidak bisa tergoyahkan, tidak ada la raiba fih, tidak ada la syakka fih. Iman yang tidak ada keraguan di dalamnya, iman yang tidak bisa digoyahkan, ya, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun gitu. Nah, inilah bagi orang-orang yang sudah betul meyakini ya, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, para ulama itu kalau kita lihat ada beberapa pendapat ya. Pembagian tauhid itu dibagi beberapa poin. Jadi di sini ada namanya tauhid uluhiyah ya. Nah, artinya mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah. Ya. Hanya iyyahu ta'budun. Jadi hanya kepadanya lah kamu ibadah itu menyembah. Karenanya semata-mata. Uluhiyah itu kan berasal dari kata ilahun, ilahun. Dalam surah An-Nas tadi, ya, jelaskan itu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin, ilahi. Ilahun itu kan berasal dari kata uluhiyah, berasal dari kata ilahun. Yang kalau kita lihat dalam An-Nas itu kan terdapat ilahin nas itu Tuhannya manusia. Siapa dia? Itu adalah Allah Subhanahu. Maka orang yang memiliki keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhannya, maka dia beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, semata-mata hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi nggak ada yang lain. Tidak ada yang namanya yang tadi kegoncangan-kegoncangan keimanan, keyakinan itu nggak ada. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan. Ini mengimani Allah dan meyakini bahwa hanya Allah Maha Pencipta, Penguasa, mengatur alam semesta. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya alam ini adalah ciptaan manusia, mungkin justru kita bertahan lama. Nah, setiap ciptaan baharu itu, baharu semua baharu ini adalah ciptaan Allah. Tetapi baharu itu sendiri tidak bisa menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah. Difahami itu? Baharu itu kan segala masih Allah ya wal hadats. Jadi selain apa-apa ya selain Allah itu apa-apa yang selain Allah itu adalah wal hadatsu yaitu adalah baharu. Baharu itu artinya makhluk makhluk yang akan berakhir dengan karena dia baharu, makhluk ya itu kan diciptakan. Setiap yang diciptakan pasti akan ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Huwallah.
dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwa Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur. Andainya ya kalau manusia berkuasa ya seberapa lama lah ya, 10 tahun ya, 5 tahun, 10 tahun habis kekuasaannya. Ya, tapi kalau Allah menguasai ya sampai akhir zaman gitu. Ya, bahkan Allah itu berkuasa juga setelah dunia ini tiada gitu. Allah Maha Kuasa. Mengatur alam semesta, mengatur bagaimana ya keteraturan yang terjadi di atas muka bumi Allah ini itu juga bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu. Maka teman-teman ya perlu diingat ya dalam rangka mengadil, dalam rangka eh, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kita imani dan kita yakini, berarti kita harus percaya yang semua yang diciptakan ini, semua yang di apa namanya, yang ada di alam semesta ini itu adalah Allah yang mengatur dan Allah yang menguasai. Tidak ada makhluk satupun yang bisa berkuasa seperti Allah yang Maha Kuasa. Next. Nah, tauhid mulkiyah mengesahkan Allah dengan meyakini bahwa Allah sebagai raja yang menguasai segala makhluk. Malik. Dalam An-Nas juga dikatakan Malikin Nas, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Itu banyak ya ayat-ayat berkaitan dengan Malik, ya. Malikul Quddus, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, ya. Allah menguasai, Allah merajai semuanya, masuk juga langit dan bumi dan segala isinya gitu. Tidak ada yang bisa yang paling berkuasa selain Allah. Malik itu kan sebenarnya juga memiliki ya, memiliki dan menguasai, menggenggam. Hanya alam ini ya di bawah, di dalam genggaman Allah. Ya, seandainya ingin menghancurkan ya mudah saja. Ibaratkan seseorang yang mungkin sedang memegang gitu ya, lemper misalnya gitu, atau makanan atau roti di tangannya. Kemudian ketika dia mau meremukkan ya digenggam, diremes gitu ya, hancur gitu. Nah, ibaratkan seperti itulah dengan kekuasaan Allah. Mungkin bahkan lebih daripada itu. Jadi kekuasaan Allah itu apa namanya? Ustaz, kekuasaan Allah itu melebihi daripada raja di raja. Tiada raja, king of the king. Raja di atas raja. Tidak ada yang bisa merajai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih berkuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas. Jadi Tuhan ya manusia apa raja manusia, raja manusia. Baik. Ada lagi namanya tauhid asma wa sifat. Ini mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat dan asma'nya atau sifatnya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Dalam Al-Quran itu dikatakan laisa kamislihi. Laisa. Tidak ada kamislihi syai'un. Yang serupa dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah baik zatnya maupun sifatnya. Asma juga. Makanya kalau kita bikin nama juga nggak boleh langsung nama Allah kan gitu ya. Misalnya namanya Qadir misalnya. Nggak boleh Qadir aja. Abdul Qadir. Kemudian apa lagi namanya misalnya eh, Malik misalnya. Mulkan misalnya. Mulkan. Gitu misalnya. Itu nggak boleh Mulkan aja sebenarnya. Eh, Malik. Malik ya. Malik. Kalau Mulkan itu kerajaan. Malik itu merajai. Oleh manusia itu Malik. Hanya harus diawali namanya itu ya. Abdul Malik. Berarti dia hamba Allah. Hamba yang maha diraja gitu ya. Misalnya di sini siapa lagi nih? Ya namanya ya. Kita nggak nama-nama. Akbar misalnya. Ah, ini Akbar ini kan. Akbar itu kan nama nama ini ya Asmaul Husna ya. Akbar Muhammad Akbar namanya apa? Akbar apa namanya? Ya. Halo Akbar atau Allahu Akbar namanya. Halo Pak, kenapa Pak? Namanya lengkapnya
Najwa, Najwa nggak ada asmaul husna ya. Ya. Nah, Najwa nggak ada kan? Nah, ada nggak Apanya asmaul yang nggak husna? ada, Pak? Di asmaul husna nama kamu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, baik teman-teman. Ini ada Yasin, ini bagus-bagus namanya. Ana, ya. Nah, ada lagi Hana, Hakim. Ah ini Hakim nih. Hakim ini kan nama Allah nih. Hakim, halo Hakim. Nah, Ya, orangnya. Pak. Ya, Hakim itu kan nama Asmaul Husna ya. Itu Iya. sebenarnya kalau mau ini Abdul Hakim namanya. Hambanya yang bijak maha bijaksana. Hakim itu menghukum ya. Hakimi. Makanya sebaiknya kalau kita menyebut-nyebutkan asma-asma Allah itu ya sebagai nama gitu kita sematkan awalnya itu Abdul, Abdul ya. Abdul Hakim, Abdul Hamid, Abdul Razak gitu ya. Nah, itu nama-nama Asmaul Husna yang memang kalau kita gunakan untuk nama kita atau nama anak itu ya harus disesuaikan ya. Oke. Nah, ini kita bicara sekarang yang kedua ya, materinya tentang akhlaknya. Ini secara umum saja ya. Nanti silakan teman-teman itu kondisikan ya, materi ini bisa dikembangkan nanti. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, khuluk ya. Bukan hul, bukan hul. Kulub kultuf bina ya latif ya alim ya hobir ya latif falam. Asik. Jod. Oh, enggak lanjut, enggak hafal ya. Nah, berikutnya yang kedua khuluk ya, bukan hul. Kalau hul itu mah yang hijau itu. Oh, khuluk pakai kha. Berasal dari kata bahasa Arab ini. Khuluk. Nah, artinya apa teman-teman? Khuluk itu artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Ya, tabiat jadi berasal dari eh, akhlak tadi ya. Jadi akhlak itu asal katanya jamaknya adalah khuluk, khulukun, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ini yang menjadi penting juga kita perhatikan ya. Ya, kalau kita lihat dari terminologinya itu berarti kan akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar dan melakukannya untuk melakukannya suatu perbuatan yang baik. Akhlak ya, akhlak. Jadi semacam ada kesadaran lah gitu ya dalam diri seseorang itu muncul gitu ya secara ini ya mahasiswa keluar tingkah laku yang didorong oleh keinginan ya secara sadar. Jadi makanya akhlak itu bukan rekayasa. Ya, kalau rekayasa itu namanya bukan perangai tabiat tingkah laku yang memang bersumber dari diri gitu, tabiat natural gitu ya. Jadi natural gitu. Asal memang asalnya begitu. Misalnya Adelia nih yang lagi senyum-senyum. Memang alasannya Adelia itu ya suka senyum gitu. Bukan karena dibuat-buat, ya. Tapi memang udah menjadi tabiat, menjadi tingkah laku ya. Nah, itulah namanya akhlak gitu ya. Perbuatan gitu. Ya, perbuatan itu juga nanti akan terbagi pada dua. Ada yang perbuatan akhlak yang baik, yang buruk. Nah, tiga pakar bidang akhlak mengatakan Ibnu Miftawih Al-Ghazali dan Ahmad Dhani. Kan ya, Amin ya. Ahmad Dhani mah itu vokalis, ya, penyanyi itu. Ini Ahmad Amin ya. Jadi tiga pakar ini mengatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat munculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Perlu dicatat nih teman-teman. Ya, jadi perbuatan itu memang natural gitu, muncul dari hati sanubari kita gitu, tanpa ada rekayasa gitu. Kalau ada rekayasa itu namanya kayak orang munafik kan, sebenarnya dia nggak baik, gitu. Tapi karena ini dia rekayasa gitu, seolah-olah dia baik gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu namanya akhlak yang buruk. Gitu. Tapi
Tapi kalau akhlak yang sebenarnya akhlak itu adalah merupakan perangai yang natural gitu. Memang dari sononya dia itu sudah memiliki ya karakter yang baik itu tanpa harus memikirkan atau merekayasa suatu perbuatan. Ini penting ini teman-teman ya. Maka dalam Islam orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan tercermin dari perilaku-perilaku yang baik. Melihat orang itu sebenarnya mudah saja menilainya. Lihat aja akhlaknya, perilakunya gitu. Bagaimana nanti, makanya dalam pelajaran ini nanti juga ada namanya akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak tetangga, ada akhlak berbangsa dan bernegara. Nah, ini pembagiannya teman-teman. Silakan dilihat. Pembagian akhlak ada namanya mahmudah ya. Mahmudah. Bukan mahmudah ya, bukan mahmudah. Bukan mahmudah, mahmudah itu mahmudah. Mahmudah artinya terpuji. Yang kedua apa? Mazmumah. Terpuji itu kenapa ini logonya ke atas ya? Ini karena menunjukkan bahwa ini akhlak yang baik. Ini kenapa petunjuknya ke bawah? Karena mazmumah ini diartikan sebagai akhlak yang tercela, yang tercela. Biasanya kan di sekolah-sekolah dulu juga kita belajar ya, waktu SD juga ada. Apalagi kalau di madrasah ya. Ada yang alumni madrasah sini? Ke pesantren Muhammadiyah? Ke sekolah Muhammadiyah? Siapa? Ada. Ini udah pernah kita belajar ya. Saya mau tanya nih, contohnya akhlak mahmudah itu apa sih? Nurlaila, Nurlaila Intan Cahya, Cahyani maksudnya. Hadir, Pak. Ya, coba sebutkan salah satu contoh akhlak mahmudah gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Suka menolong. Ya, menolong, menolong, suka menolong sesama ya. Ya, misalnya ada orang yang sedang sakit, ada orang yang kesulitan, atau mungkin ada yang sederhananya kalau kita waktu sekolah dulu membantu nenek-nenek menyeberang di jalan raya, atau anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, Adelia, akhlak mazmumah apa? Apa contohnya nih? Delia, Delia Salsabila. Ilham, Ilham, siapa yang cepat? Aja. Ria, Pak. Ya, Ria. Apa tadi? Ciri-ciri orang munafik, Pak, itu juga tercela nggak, Pak? Iya, iya, iya. Apa Suka itu? bersedekah, Kak. Berbuat zina, Pak. Iri, Berbuat Pak. zina. Iri, dengki, Tamak, tamak, tamak. hasad, Dengki, takabur, Pak. Bohong, Pak, Takabur. berbohong. Tamak. Astagfirullahaladzim. Nyanyi, Pak, nyanyi, Astagfirullahaladzim. nyanyi. Astagfirullahaladzim. Ya. Iri Jika dengki. berkata dia suka ingkar, Pak. Ya, ya, ya. Oke, Cowok yang Yasin. PHP tercela nggak, Pak? Termasuk perilaku tercela nggak, Pak? Wah, itu tercela juga sih. Ya, jadi nggak boleh PHP-in juga ya. Itu iya benar. Sebenarnya gini, pokoknya hal-hal perilaku yang menyebabkan kerugian bagi orang lain ya. Dan kita juga sebenarnya. Karena kalau kita bersifat tercela, orang juga akan tidak percaya, tidak respect kepada kita, dan juga tidak menghormati kita. Jadi ada kerugian. Apalagi iri dengki tadi ya. Nah, iri dengki, pelit, ya kan, ngomong kotor, ngomong jelek, jorok, dan semacamnya ya. Astagfirullah. Apalagi nih, saya di telinga saya gitu ngomongnya. Takabur, Eh, Pak. ya takabur, sombong ya. Dia ada anak-anak di dekat kampus, saya ketemu kan. Ini dia nggak sadar saya ini adalah dosen. Ngomongnya gini, eh, gila ada apalah pokoknya ngomongnya jelek-jelek. Jadi katanya dosennya online, sekarang offline katanya. Pokoknya dia cerca dosennya itu. Itu nggak saya dia bilang ngomong, saya tabok langsung itu. Karena di kuping saya dia ngomong gitu ya, dekat saya gitu. Ya, saya lagi lewat, dia lagi apa namanya mau berangkat ke masjid, sholat di situ. Dia ngomong cerita, gitu.
berpapasan gitu. Ini kan bagian dari akhlak mazmumah juga. Tidak seharusnya dan tidak sepantasnya ngomong yang buruk gitu ya kepada dosen atau pengajar. Ya, sekarang memang aneh ya kalau kita nasihatin mahasiswa atau murid itu malahan guru yang jadi sasarannya ya. Kamu nonton video enggak itu? Berita ada guru dituntut 50 juta ya gara-gara menghukum muridnya yang nggak mau sholat berjamaah ya. Ini kan aneh memang. Kan kita ini tujuannya untuk mendidik anak-anak gitu ya. Mendidik santri, mendidik mahasiswa ya. Kalau tugas kita ini nggak didukung sama orang tua gitu ya, kita pasti akan gagal gitu. Sedangkan didukung aja kita belum tentu berhasil gitu dalam pendidikan kan gitu ya. Sama kayak teman-teman sekarang. Kalau kita nggak saling dukung, orang tua nggak dukung, kita juga nggak dukung, akhirnya kita nggak berhasil gitu, dalam menjalankan misi pendidikan itu. Maka teman-teman, saya sarankan inilah pentingnya namanya untuk belajar eh, akhlak gitu ya. Oke, tadi udah dijabarkan banyak sekali ya hal-hal yang negatif. Jadi gini teman-teman, kayaknya kalau kita bicara akhlak mazmumah itu banyak sekali, gitu. Kan hampir mengalahkan Mahmudah itu, ya. Ya sebenarnya enggak, yang baik-baik itu lebih banyak daripada kan gitu ya. Pada prinsipnya itu yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Akhlak Mahmudah ini salah satunya contoh-contoh yang relevan lah ya dalam Al-Quran itu ada namanya syukur ya. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur kepada Allah jika kamu menyembah Allah itu kan. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, kita akan selalu bersyukur dan tidak mengeluh dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk itu ya. Nah, ya jadi oleh karena itu orang-orang yang bersyukur berarti menandakan bahwa dia memiliki akhlak yang terpuji. Tawakal, wa 'alallahi tawakkal. Ah, Allah yuhibbul mutawakkilin. Tawakkilun. Tawakilin ya. Allah itu suka kepada orang yang bertawakal. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Zuhud. Nah, ini ya. Jadi tawakal, sabar, zuhud itu orang yang tidak terlalu cinta pada dunia lah ya. Meskipun mungkin pada dasarnya dia itu mampu. Nulis apa ini? Adam. Nah, oke. Baik, ini beberapa contoh saja. Tadi sudah disebutkan juga. Berikutnya ada ini. Nah, ini. Akhlak mazmumah, bohong, sombong, dengki, tamak, rakus, malas, putus asa. Ini banyak sekali ya. Ya, ini beberapa sampel saja. Yang paling banyak itu kan orang kan di sini nih. Kiri, dengki, dan malas ini. Ya sebenarnya sama aja ya, tamak, rakus juga sama. Ini sama aja porsinya zaman saat ini juga banyak ya. Misalnya ini sombong ya, pintar dikit aja udah sombong. Sampai-sampai nyalah-nyalahin guru, nyalahin dosen dan segala macam. Padahal sebenarnya kan kita tidak perlu memperlihatkan keilmuan kita itu menyombongkan diri gitu. Meskipun mungkin barangkali kita lebih hebat gitu ya dari orang yang pernah ngajarin kita. Sekarang banyak begitu ya, merasa paling pinter. Yang bahayanya kan merasa ini kan, teman-teman ya, merasa. Tapi apakah ada orang yang sombong? Ya, orang yang paling merendah itu sombong juga? Iya juga. Saya mah apa gitu, saya orang miskin. Ya saya mah gaji saya rendah, cuman berapa lah, cuma 50 juta sebulan gitu ya. Sakit nanti orang jadi. Itu Itu namanya bahaya. merendah tapi melangit, Pak. Ah, itu. Merendah tapi melangit. Keren juga istilahnya ya. Jadi sebenarnya dia merendah tapi menyakiti orang. Merendah tapi menyombongkan diri dengan mengatakan dia itu seperti itu. Sebenarnya dia lagi sombong gitu. Sombong ya dengan berbagai macam model gitu. Ada model dengan merendahkan diri atau ada sombong juga orang itu merendahkan orang lain kan gitu. Nah,
Hubungan antara akidah dan akhlak. Dasar akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar. Akhlak terjaga dari akidah dan pancaran dirinya. Seseorang harus berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Jika akidah salah dan melenceng, maka akhlaknya pun tidak akan benar. Akidah seseorang benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah juga lurus dan benar. Iya, ada hubungannya. Hanya orang yang berakhlak baik itu tentu akidahnya udah benar ya. Akhlaknya benar berarti karena memang udah benar eh, akidahnya gitu. Jadi munculnya akhlak itu ya karena berakidah dengan baik. Nah, makanya orang yang rajin sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan-perbuatan yang buruk bisa dihindarkan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah itu berarti dia memiliki akidah yang baik dan lurus. Singkat saja terakhir ya nih akhlak yang mulia. Nabi mengatakan sesungguhnya aku innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini sangat penting nih membedakan manusia itu dengan hewan ya karena akhlaknya itu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau hewan itu dia nggak tahu tuh teman juga disikut aja, ditikung semua itu. Tapi kalau manusia yang memiliki akhlak dia tidak akan mau menyakiti saudaranya. Demikian pula dengan apa namanya perilaku-perilaku yang lain. Kalau manusia itu tidak memiliki akhlak, maka mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Nafsu syaitoniyah namanya. Maka perlulah kita menghindarkan diri dari sifat-sifat yang jelek tadi. Curangan, ya, kerakusan, kezoliman. Maka hendaklah kita berakhlak mulia dengan menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, akhlak Islam cerminan akidah Islam. Rasulullah itu kan memiliki akhlak yang mulia, akhlaknya aja Al-Quran kan. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, ikutilah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, maka tentunya kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik, sehingga itu akan menjadi kepribadian, ya, menjadi jati diri seorang yang beriman. Terakhir, penutup, perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak mencakup segala aspek kehidupan perilaku manusia yang dilandasi agama. Ya, etika, adat, atau kebiasaan yang luhur yang dipandang baik, buruk yang dilandasi akal pikiran. Sedangkan moral, batasan setiap perilaku manusia dengan nilai hukum baik atau buruk. Etika lebih cenderung kepada teoritis, sedangkan moral cenderung kepada praktis. Nah, makanya teori-teori kebaikan yang ada apa namanya dalam perilaku manusia itu bisa dikatakan sebagai moral ya, etika ya. Tapi sedangkan moral itu adalah perilaku yang bersifat apa namanya tradisi juga ya sebenarnya ya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Oke, jadi ini menjadi penting buat kita semuanya agar kita bisa berakhlak dengan sebaik-baiknya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Saya mau ambil poin siapa yang mau bertanya nanti akan mendapatkan nilai. Silakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Monggo, ada yang mau bertanya dari penjabaran saya ini? Silakan, Meli mau bertanya. Indi, Adelia, siapa yang sering komentar ini akan masuk ke data saya ini. Nah, Akbar, Nurlaina, Nurlaila, Ana, Siti Nuralina. Nah, monggo. Saya Pak mau bertanya. Oke, Meli ya. Oke, siapa? Meli. Tadi ngaji Meli juga, bertanya Meli juga. Oke, silakan. Bagaimana mengajarkan pentingnya pemahaman yang benar akan akidah kepada anak-anak zaman sekarang yang secara sederhana tanpa melakukan indok indoktri indoktri Pasti baca ini susah indoktrinasi banget. mengingatkan Pak Ya. di jam sekarang kan anak-anak lebih kepentingkan masa duniawi daripada
akhirat gitu, mengingatkan semakin majunya sekarang, semakin jauh anak mengejar akhlak untuk akhirat itu. Akhlak ya. Bagaimana cara mungkin ini lah ya, cara penerapan kepada anak-anak zaman sekarang ya terkait dengan akhlak. Bagaimana cara memberikan eh, pengajaran ya. Mungkin yang dimaksud mungkin cara apa ya, memberikan pengarahan atau mungkin bimbingan ya kepada anak-anak sekarang supaya Iya, berakhlak. kan Pak sekarang anak zaman sekarang udah kecil, udah ada handphone, lebih ke mentinggi games gitu daripada mengingatkan akhlak. Oke, gini teman-teman ya. Kita nggak bisa juga membendung yang namanya era digitalisasi ya. Apalagi sekarang kan semuanya udah era internet ya. Yang memang seringkali kita ini sulit untuk mengendalikannya ya. Sulit sekali untuk mengendalikannya. Apalagi aduh sekarang anak sekolah bahkan mahasiswa pun gitu ya. Sulit gitu. Kadang-kadang kita lagi ngajar pun di kelas saya lihat itu mereka asik gitu main eh, game dan lain sebagainya. Sebagai pengajar atau sebagai kita yang lebih paham mungkin tentang bagaimana beretika atau berakhlak dengan baik, tugas kita sebenarnya tidak merubah ya, tidak merubah seseorang itu menjadi lebih baik. Tapi bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk menyampaikan kebaikan itu dan memberikan contoh. Nah, itu Meli ya. Jadi kalau saya sih lebih memberikan contoh. Misalnya kayak di rumah lah gitu ya. Kita marah terhadap anak kita agar tidak main HP gitu. Marah pada anak kita yang main HP gitu. Tapi sementara kita sendiri main HP gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat video nggak antara video satu dan video dua. Ketika bapaknya main HP, anaknya juga itu aja kerjanya main HP juga kan di samping itu. Tapi di bawah video itu ketika anaknya diajak main dan itu diajak berkomunikasi dengan baik, anaknya juga ikut gitu, bapak. Jadi keteladanan itu sebenarnya menurut saya gini, solusinya adalah bagaimana untuk mengatasi ya anak-anak muda sekarang itu karena udah kelewatan gitu nggak ada akhlak dan semacamnya ya. Berikanlah contoh keteladanan minimal itu kepada ponakan kita atau mungkin anak-anak tetangga atau mungkin adik-adik kita di rumah berikan contoh yang baik ya, contoh yang baik sehingga mereka itu akan melihat kita. Saya sederhana saja contohnya saya. Kalau di rumah saya misalnya, "Oh, udah jangan nonton lagi, udah jangan main HP lagi misalnya. Karena memang saya jarang juga sih ngasih HP ke anak. Tapi ada komputer misalnya. Udah jangan nonton lagi misalnya. Kita nggak bisa melarang anak begitu saja. Kalau kita sendiri masih megang HP. Misalnya hal sederhana nih, suatu waktu saya megang HP dan ketika itu anak saya langsung ngomong. Padahal dia masih kecil, ya masih 4 tahun. Dia bilang, papa aja megang HP, papa aja main HP. Kan gitu ya. Ini akan menjadi contoh. Makanya keteladanan itu yang sekarang itu sudah mulai renggang ya. Mulai renggang gitu. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kalau kita sendiri ya seperti itu misalnya. Nah, ini mungkin ya solusinya. Dan yang kedua adalah yang memang sekolah ini melalui pendidikan. Kita harus berikan pendidikan yang tepat gitu ya. Makanya sekolah-sekolah sekarang kan udah banyak materi-materi keagamaannya gitu ya. Materi-materi kuliah. Kenapa di UMJ juga ada materi kuliah akidah akhlak ya? Karena itu tadi. Padahal kan jurusan kamu manajemen. Nggak ada di situ sebenarnya materinya berkaitan dengan agama kan. Tapi inilah pentingnya setiap materi-materi prodi-prodi atau fakultas-fakultas di PTM manapun, universitas manapun pasti akan memuat materi yang namanya akidah akhlak. Karena ini bagian dari pendidikan yang secara langsung diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Ya, supaya nanti ketika Anda tamat jadi sarjana itu paham, ngerti gitu ya tentang bagaimana memiliki sebuah etika atau akhlak tadi. Bukan hanya sekedar sarjana umum, tapi sarjana umum yang memiliki ciri khas gitu, agamaan yang kuat gitu. Makanya kita juga ada program Bina Baca Al-Quran. Ini juga bagian dari uh, membiasakan diri supaya berakhlak yang baik gitu kan. Berbusana Islami gitu ya. Makanya kita juga bagi wanita-wanita itu dilarang gitu untuk berpakaian yang tidak Islami atau buka hijab misalnya. Gitu. Ini juga bagian dari contoh-contoh
Dan itu tadi harus banyak kita memberikan contoh ya, berikan contoh itu. Rasulullah itu nggak banyak ngomong, tapi dia mencontohkan bagaimana ajaran Islam itu ajaran yang rahmatan lil alamin kepada orang-orang di luar Islam. Sehingga dengan itulah banyak orang-orang di luar Islam itu tertarik untuk menganut ajaran Islam. Nah, dalam Islam itu mengajarkan tentang bagaimana prakteknya gitu, kepribadiannya, bukan kepada teori-teori saja. Gitu. Inilah mungkin teman-teman ya, sebagai respon dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Kalau ada yang lain, monggo. Mudah-mudahan Muhammad Ananda, Ananda Nikola Saputra. Kira-kira apa, Pak? Ya, Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki akidah? orang tidak memiliki akidah, apa yang akan terjadi? Ya, akan Iya, Pak. tersesat. Kenapa demikian? Ya, akidah itu kan tadi saya bilang ikatan ya, ikatan. Kalau ada orang yang nggak memiliki ikatan dengan Tuhan, dengan Allah gitu, berarti dia tersesat. Nggak ada penghubungnya, gitu. Nggak ada pengarahnya gitu. Nggak ada yang mengarahkannya gitu. Dia sendiri tidak memiliki akidah, dia sendiri lari dari Allah. Bagaimana Allah akan bisa mengarahkan, menuntun dia kan gitu. Maka orang itu risikonya akan tersesat. Pokoknya akan jauh dari Allah. Makanya setiap diri kita, orang muslim ini harus memiliki akidah. Nggak bisa, karena itu tadi, ya al-aqdu, ada ikatan. Ya gimana pun juga kita mengingkari bahwa saya nggak bakalan inilah, nggak percaya sama Allah misalnya. Atau saya lari dari Allah, saya menjauh dari Allah. Sebenarnya nggak bisa juga. Kenapa? Karena hidupnya itu sendiri udah pemberian dari Allah. Gimana pun juga kita nggak bisa lari. Maka kalau kita lari dari Allah, tidak berakidah, berarti kita lari dari Allah. Kita menjadikan apa namanya, bukan Allah sebagai pembimbing kita, tetapi apa? Setan ya, setan dan hawa nafsu gitu. Makanya seorang muslim tidak boleh. Kita semua harus berakidah dengan baik, berakidah dengan benar, ibadah dengan baik, sehingga melahirkanlah akhlak yang baik pula. Itu ya, Mas Ananda Nikola ya, saya catat ya, Ananda. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara telah merespon dari materi kita ini. Ya, ini sangat penting ya buat kita semuanya. Ya, jadi teman-teman belajar akidah akhlak ini tujuannya adalah untuk memperkuat kembali gitu ya keyakinan kita kepada Allah dan juga memperkuat kembali tatanan etika moral kita, akhlak kita yang akhlak kita terutama akhlak ini. Baik itu dalam pribadi kita, keluarga, masyarakat dan bahkan berbangsa dan negara. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih ya. Kita lanjutkan di depan. Silakan kelompok satu ya disiapkan materinya ya. Nanti insya Allah kita akan kupas, kita akan diskusikan dan tentunya teman-teman terlebih dahulu dipresentasikan di ruangan ini melalui Zoom. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.